Hai, saya Afid. Di video kali ini saya mau ngebandingin dua buah smartphone dengan merek yang sama, yaitu ini iPhone 12 mini dan iPhone SE 2020. Jadi ini adalah apple to apple ya. Jadi kalau kalian yang nonton review biasanya, wah itu kan bukan apple to apple. Nah sekarang ini apple to apple. Jadi yang pertama adalah kenapa kita membandingkan ini? Karena yang pertama alasannya sih simple ya. Ini merupakan salah dua dari HP flagship yang dirilis Apple dengan ukuran yang paling kecil yang ada di pasaran saat ini. Jadi biasanya HP flagship kan gede-gede ya. Kalian kalau lihat ROG Phone dan segala macam atau Samsung S21 dan segala macam. Jadi apa bedanya dua smartphone ini, yaitu iPhone 12 mini dan iPhone SE 2020? Yuk langsung aja. Yang pertama dari segi desain, iPhone SE memiliki desain klasik dengan tombol home nih ada di bezel bawah serta bagian bawahnya dagunya ini cukup tebal. Sedangkan iPhone 12 di sisi lain mereka udah pakai notch ya, udah bezel-less. Kemudian ada ininya, masih ada poninya dan tombol home-nya nggak ada. Jadi sama seperti iPhone X ya. Keduanya sudah memiliki fitur tahan air dan debu. Namun Apple sendiri memberikan rating IP67 pada iPhone SE dan IP68 pada iPhone 12 mini. Jadi lebih tinggian iPhone 12 mini ya. Hal berbeda yang lain dari keduanya adalah cara buka handphone. Tentu aja ya, iPhone 12 mini menggunakan teknologi Face ID. Sementara iPhone SE masih menggunakan Touch ID yang lama gitu kan, yang sebelumnya dihilangkan ya. Terakhir kali Touch ID ini muncul di iPhone 8. Perbedaan yang kedua adalah layar. Kita ke sisi layar. Baik iPhone 12 mini atau iPhone SE sama-sama memiliki layar yang tergolong kecil dengan ukuran di bawah 6 inci. Lebih jelasnya, iPhone 12 mini hadir dengan OLED Super Retina 5.4 inci yang memiliki resolusi 2340 x 1080 pixel dan dukungan tingkat kecerahan hingga 1200 nits. Ya cari sendirilah itu apa itu ya. iPhone SE itu jauh lebih rendah dengan hanya memiliki layar 4,7 inci berpanel IPS dan beresolusi HD. Tingkat kecerahan layarnya pun juga cukup rendah dengan nilai maksimal berada di 625 nit aja, jadi separuhnya. Perbedaan yang ketiga yaitu di prosesor. iPhone 12 mini ditenagai oleh chipset A14 Bionic terbaru yang dipadukan bersama Neural Engine generasi keempat serta arsitektur grafis 4 core yang baru. Sementara iPhone SE tentu aja tertinggal ya satu generasi sebelumnya karena hanya memiliki prosesor A13 Bionic sama seperti seri iPhone 11 yang rilis tahun lalu. Meski secara teori A14 Bionic jauh lebih cepat dari A13, pengguna yang menggunakan HP mereka untuk aktivitas standar sepertinya sih nggak terlalu merasakan banyak bedanya di sisi performa. Keduanya telah berjalan di iOS 14 terbaru dan punya penyimpanan yang memiliki kapasitas bervariasi yaitu antara 64, 128 hingga 256 GB. Perbedaan lainnya ada di baterai. Ya seperti sejarahnya Apple sebelum-sebelumnya, mereka nggak pernah ngasih baterai yang besar gitu kan. Kategorinya kecil lah, apalagi dengan wujudnya yang mungil ya. iPhone SE dan iPhone 12 mini memiliki kapasitas masing-masing 1821 mAh dan 2227 mAh. Ya masih kecil lah kalau untuk ukuran handphone saat ini. Apple mengklaim bahwa iPhone SE dapat digunakan menonton video selama 13 jam non-stop. Sementara iPhone 12 mini sedikit lebih lama yaitu 15 jam non-stop. Tapi siapa yang bakal nonton sepanjang itu ya? Mungkin maraton drakor kali ya. Namun keduanya juga telah mendukung fitur wireless charging dan fast charging. Jadi untuk fast charging ini semuanya dua handphone itu sudah mendukung, namun Apple hanya membekali kedua HP dengan kepala charger 5 watt. Bahkan yang iPhone 12 mini pun nggak ada kepalanya, cuman kabelnya doang. Ya kan? Jadi harus membeli secara terpisah. Apple menyebut jika kedua HP tersebut dapat diisi daya dari 0 sampai 50% dalam waktu 30 menit saja. Bukan paling cepat saat ini, cuman ya lumayan gitu aja kan. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu ada di kamera. Kita ngomongin kamera, iPhone 12 mini memiliki dua kamera belakang yang masing-masing memiliki kekuatan 12 megapiksel dengan bukaan 1.6 dan ultrawide 12 megapiksel dengan bukaan 2.4. Memiliki 120 derajat field of view-nya gitu kan. Sedangkan iPhone SE hanya ada satu kamera dengan berkekuatan 12 megapiksel dengan bukaan 1.8.
Selain jumlah kamera lebih banyak, iPhone 12 mini juga memiliki fitur night mode dan deep fusion yang notabene merupakan fitur image processing baru yang memanfaatkan neural engine dari chipset A13 Bionic. Untuk selfie, iPhone SE punya kamera depan beresolusi 7 megapiksel, sementara iPhone 12 mini lebih tinggi dengan resolusi 12 megapiksel. Oke, perbedaan yang terakhir ada di harga tentunya. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, tidak ada alasan bagi iPhone SE untuk tidak lebih murah dari iPhone 12 mini, tentu aja ya. Di Indonesia sendiri, iPhone SE dibanderol dengan harga 7-8 jutaan saat video ini tayang. Sementara untuk iPhone 12 mini lebih mahal, yaitu sekitar 12 jutaan. Jelas banget kan beda harganya. Jadi ya wajar lah kalau iPhone SE fiturnya dipangkas-pangkas gitu kan. Kemudian mana yang paling layak beli, apakah iPhone SE atau iPhone 12 mini? Ya di antara keduanya jelas ini walaupun perbandingannya apple to apple, tapi ini tidak apple to apple. Gimana maksudnya? Ya beda kategori ya, tapi itu tergantung dari kalian. Mulai desain klasik misalkan iPhone SE yang 2020 itu desainnya mungkin kalian yang baru tahu iPhone di era Tim Cook, nah itu mungkin bisa pakai iPhone SE 2020 ya, karena desainnya desain lawas, desainnya desain Tim Cook gitulah. Terus tapi dari segi kinerja iPhone SE juga bagus lah, sama dengan iPhone 11 yang harganya jauh lebih mahal. Jadi kalau antara iPhone 11 apa iPhone 2020 secara performa sama, tapi harganya jauh lebih mahal iPhone 11. Bagi kalian yang pengen ya memiliki HP yang compact gitu, yang kecil bisa dikantongin dengan performa yang cukup bagus, namun nggak bisa beli iPhone 12 mini, ya iPhone SE jadi opsi terbaik kalau kalian mau belinya yang baru. Kalau kalian nggak masalah second ya cari yang second, masih ada pilihan yang lebih bagus gitu kan. Namun buat kalian yang memiliki ketertarikan dengan desain-desain minimalis atau bernostalgia dengan iPhone 5, iPhone 4 misalkan, ya seperti saya ini gitu kan, ya jelas pilihannya ada di iPhone 12 mini. Kalau saya pribadi ya itu milihnya karena pertama ya karena saya pengen nostalgia dengan desain-desain iPhone lama, dan yang terakhir ya karena harganya lebih mahal. Kalau ada yang lebih mahal, kenapa harus cari yang murah? Gitu ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe video ini, dan ya apalagi ya, share aja lah ya kalau kalian merasa kesel dengan ending video ini. Jadi jangan mau kesel sendirian. Saya Afid, sampai jumpa di video selanjutnya.